Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Asyik. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semua. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan baik, sukacita, dan selalu bersyukur. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di pembelajaran yang ke-6, memberi dengan rela dan hati yang gembira. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, Engkau selalu baik. Terima kasih untuk matahari, kesehatan, keluarga, dan setiap penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar bagaimana tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Tolong mampukan kami bisa melihat video pembelajaran hari ini dengan baik sampai selesai dan mengerjakan tugas-tugas kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melihat bersama-sama video. Saya bersama dengan kelompok kerja guru dari Surakarta, Solo. Anak-anak kelas 6, siapkan alat tulismu dan tontonlah video pembelajaran berikut ini sampai selesai. Sambil engkau menonton, sambil dirangkumkan video pembelajarannya, nanti dikirimkan ke WA Ibu Ristiwa Marbun. Selamat menyaksikan dan mengerjakan anak-anak. Nah, ayo kita mulai belajar dan kita siapkan yang pertama buku pelajaran dan yang kedua Alkitab dan yang ketiga alat tulisnya. Sudah siap? Hari ini kita akan belajar mengenai memberi dengan rela dan hati yang gembira. Memberi apa ya? Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Halo anak-anak, hari ini kita belajar memberi. Memberi apa ya? Memberi persembahan. Nah, ada yang sudah tahu apa itu memberi persembahan? Memberi persembahan adalah memberi sesuatu kepada Tuhan lewat gereja yang akan digunakan untuk keperluan gereja dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Anak-anak pasti tahu, pada umumnya persembahan yang bisa kita lakukan adalah memasukkan sejumlah uang ke dalam kantong atau kotak yang sudah dipersiapkan sewaktu kita beribadah. Hal tersebut adalah wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah memberi berkat kepada kita. Tapi ingat ya, persembahan juga bisa dilakukan dalam bentuk yang lain. Contohnya, memberi benda-benda yang dibutuhkan untuk keperluan pelayanan. Lalu, di mana kita bisa memberi persembahan? Umumnya, kita memberikan persembahan itu di gereja. Tapi, tidak menutup kemungkinan kita memberikan juga di sekolah dalam bentuk bantuan kepada teman. Di masyarakat, contohnya, kita ikut memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana alam. Dan kapan ya waktu yang tepat kita memberikan persembahan? Waktu yang tepat kita memberikan persembahan adalah setiap waktu, setiap saat ada kesempatan kita bisa memberikan persembahan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau belajar mengenai memberi dengan rela dan hati yang gembira. Mari kita simak kisah Raja Daud dan Salomo. Dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 1-9 diceritakan tentang Raja Salomo yang sedang membangun bait Allah di Yerusalem. Bait Allah yang dibangun Raja Salomo berukuran sangat besar. Pada waktu itu untuk membangun bait Allah dibutuhkan bahan-bahan seperti emas, perak, tembaga, besi, dan batu mulia lainnya. Bait Allah yang akan dibangun itu tentu saja membutuhkan banyak sekali bahan-bahan untuk membuatnya. Lalu, dari manakah mendapatkan bahan-bahan itu semua? Ya tentu saja hasil dari persembahan dari umat Allah.
Raja Daud menyadari bahwa beban membangun bait Allah yang dilakukan oleh Raja Salomo tidaklah ringan. Untuk mengatasi hal itu, Daud mulai mengajak umat Allah untuk bersama-sama memberi persembahan berupa harta yang dimiliki untuk dipakai sebagai bahan pembangunan bait Allah. Ia memulainya dari dirinya sendiri. Alkitab mencatat dia memberikan 3.000 talenta emas dan 3.000 talenta perak. Jika 1 talenta sama dengan 34 kg, berarti berapa kilogram emas dan perak yang disumbangkan oleh Daud? Wah, banyak bukan? Dan apa yang dilakukan oleh Daud membuat orang-orang di sekitarnya juga ingin memberi dan menanggung beban pembangunan secara bersama-sama. Hasilnya, terkumpullah banyak benda berharga yang sangat mahal dan bernilai tinggi. Mereka berlomba-lomba memberikan persembahan untuk pembangunan bait Allah sama seperti Daud. Umat Allah memberi dengan rela hati dan bergembira karena mereka tahu bahwa yang mereka berikan berasal dari Tuhan dan diberikan kembali kepada Tuhan untuk pembangunan bait Allah. Luar biasa bukan? Nah, anak-anak, semua yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Jadi, teladanilah sikap Daud yang memberi dengan rela dan hati yang gembira, supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Seperti ujian berikut ini. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jari anak-anak Allah. Senangnya Aku bisa jadi berkat. bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Gembiranya jari anak-anak Allah. Senangnya Aku bisa jadi berkat. bahagianya Aku bisa memberi. jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Wow, luar biasa sekali anak-anak yang telah dilakukan oleh Raja Daud dalam memberi. Nah anak-anak, di dalam perjanjian baru juga ada loh nasihat dalam memberi. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita memberi dengan rela dan sukacita, itu memiliki arti apa anak-anak? Bahwa kita sedang melimpahkan ucapan syukur kita kepada Allah, yang mana Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Anak-anak, memberi dengan rela dan sukacita itu tidak akan pernah membuat kita kekurangan atau kesusahan. Melainkan sebaliknya, ketika kita memberi dengan rela dan sukacita, kita akan merasakan kebahagiaan. Karena ketika kita memberi, kita akan memberikan juga kebahagiaan kepada orang yang kita tolong. Bukankah anak-anak juga akan merasakan sukacita ketika melihat senyuman temanmu atau orang-orang yang anak-anak beri sesuatu? Menurut 2 Korintus 9 ayat 6-15, di situ dibahas tentang syarat-syarat memberikan persembahan kepada Tuhan. 1. Memberi dengan kerelaan hati. Keinginan untuk memberi kepada Tuhan harus datang dari keputusan hati yang sungguh-sungguh. Tidak boleh ada tekanan,
tidak boleh didasari oleh tujuan yang salah dan keliru, seperti keinginan untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Yang kedua, memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Kita tidak berduka dan merasa kekurangan ketika memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Tidak juga karena paksaan dari orang lain ataupun diri sendiri, karena merasa bersalah kalau tidak memberi. Yang ketiga, memberi dengan sukacita. Kita bergembira karena memberi kepada Tuhan. Persembahan adalah juga bentuk ucapan syukur kita terhadap berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Nah, anak-anak, seru kan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini bersumber dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada kita melalui pekerjaan orang tua dan pemberian orang lain kepada kita. Karena itu, kita juga pantas untuk memberikan atau meneruskan kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan persembahan di gereja, kemudian langsung meneruskan atau memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita, maka kita juga harus mewujudkan rasa ucapan syukur kita dengan memberikannya kepada orang lain. Berilah dengan hati yang rela dan bergembira, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan ketahuilah bahwa Allah begitu mengasihimu. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di semester 2. Tuhan Yesus memberkati.